Pemirsa, setelah ditertibkan, kawasan Kalijodo rencananya akan dibangun Taman dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTRA yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan segera bergabung dengan reporter Cikal Multazam dan juru kamera Ali Amran serta pilot drone Jen Anwar dari kawasan Kalijodo, Jakarta Barat. Cikal, bagaimana progres pembangunan kawasan Kalijodo hingga saat ini? Ya, saat ini Rara, pembangunan mulai dilanjutkan. Di dekat saya ini ada barisan pagar seng. Ini merupakan ditandakan bahwa bagian dari Kalijodo di bagian Jakarta Barat ini mulai dikerjakan. Dan di sini kami melihat pemerataan tanah sudah dilakukan. Kemudian sejumlah alat berat seperti eskavator, kemudian bulldozer juga di sini telah disiagakan. Dan ini adalah pembangunan tahap 1 atau pembangunan RPTRA atau Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang merupakan salah satu konsep dan juga rencana yang akan dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan perusahaan swasta atau bagian dari CSR. Dan beberapa waktu yang lalu memang pembangunan ini sempat terhenti atau tertunda, namun bukan masalah teknis atau masalah besar, namun ini lebih karena adanya koordinasi antara Dinas Pertamanan juga dengan pihak swasta yang nantinya selaku pengembang dari proyek baru dari Kalijodo ini. Dan pada saat ini site plan sudah ada, Rara. Dengan demikian pembangunan tahap 1 atau pembangunan RPTRA ini sudah dilaksanakan. Bahkan selain di bagian depan atau di bagian Kalijodo di kawasan Jakarta Barat yang memang sudah ditandai dengan pagar seng setinggi 2 meter, di bagian belakang atau menuju ke Jakarta Utara juga telah dilakukan pemerataan tanah. Ini artinya memang setelah pembongkaran yang dilakukan beberapa bulan yang lalu atau tepatnya sekitar 6 bulan yang lalu, saat ini memang fokus dari Pemprov DKI Jakarta kemudian juga pihak swasta adalah melakukan perapihan dan mulai melakukan perencanaan awal yakni peremajaan dari Kalijodo ini. Dan kemudian dari perencanaan ke depan nantinya, Rara, di sini terbagi menjadi 3 konsep seperti dan macam-macam konsep nantinya. Dan nantinya juga ada taman hutan buatan yang akan juga mengedukasi, di mana pohon-pohon ini akan diberi nama dan hutan edukasi ini dirasakan manfaatnya oleh warga. Kita sama-sama berharap, Rara, bahwa nantinya site plan juga dapat direalisasikan dengan tepat, kemudian dapat dirasakan manfaatnya bagi warga, khususnya warga DKI Jakarta. Fitri Megantara, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Cikal. Pemirsa, demikian laporan langsung reporter Cikal Multazam dan juru kamera Ali Amran serta pilot drone Jen Anwar dari kawasan Kalijodo, Jakarta Barat. Nah, kita masih berbicara seputar ibu kota Jakarta. Sebagai kota yang padat penduduk tentu saja memiliki masalah di bidang ruang terbuka bagi warga maupun anak-anak untuk bermain. Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak diharapkan bisa menjadi jalan keluar sekaligus ruang bersama untuk masyarakat bersosialisasi. Sebenarnya kan ruang terbuka, terutama ruang hijau untuk anak itu sangat penting karena itu membantu menyeimbangkan dalam perkembangan anak. Siang menjelang sore menjadi waktu bagi anak-anak bercengkrama dengan teman sebayanya. Seperti yang terlihat di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Meski lahan bermain terbatas, namun sukacita tetap muncul dari anak-anak ini. Jakarta sebagai kota besar memiliki masalahnya sendiri, utamanya di daerah padat penduduk di mana masyarakat sulit sekali mencari ruang terbuka, apalagi bagi anak-anak untuk dapat bermain. Digadang-gadang menjadi ruang terbuka bagi masyarakat yang ramah anak di kawasan padat penduduk, kehadiran RPTRA kini juga berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat yang bebas dari kesan komersial. Contohnya, di ruang publik terbuka ramah anak di Kembangan Utara, Jakarta Barat ini. Dalam pembangunannya, RPTRA diutamakan bagi anak-anak di kawasan padat penduduk yang minim lahan bermain, termasuk juga bagi masyarakat setempat untuk dapat lebih bersosialisasi.
Hingga Agustus 2016, DKI Jakarta sudah memiliki sebanyak 60 RPTRA. Jumlah ini ditargetkan akan terus bertambah hingga akhir tahun menjadi 150 RPTRA. Sementara, untuk dana pembangunan dan dana pengelolaan, Pemprov DKI mengandalkan dana tanggung jawab sosial perusahaan yang berada di kawasan ibu kota. Dengan dana pembangunan sekitar 40 hingga 75 juta rupiah untuk satu RPTRA. Namun memang tenaga pengelola RPTRA diserahkan kepada PKK sebagai unit yang berada di tingkat kelurahan. Kehadiran RPTRA dirasakan oleh Feby, warga Kembangan Utara. Feby bersama putrinya Syarifah yang baru berusia 4 tahun ini kerap menghabiskan waktu untuk bercengkrama di ruang publik ramah anak ini. Kalau ada taman ini kayaknya lebih asik, lebih enak ya, soalnya kan anak-anak nggak mainnya di jalan. Yang pertama, karena kan di jalan bahaya, kalau di sini kan tempatnya udah enak, terus ada fasilitasnya yang lain gitu. Bicara soal fasilitas, RPTRA ini dilengkapi CCTV sebagai pemantau kondisi sekitar. Sementara bagi anak-anak disediakan wahana bermain, hingga perpustakaan untuk anak-anak dapat belajar atau sekedar mengerjakan pekerjaan rumah seusai pulang sekolah. Fasilitas lapangan olahraga pun turut menjadi wahana yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak. Sering nggak main di sini? Sering. Berapa kali? Setiap hari. Kenapa senang main di sini? Nah, enak, ada mainan ayunan, perosotan, main bola. Gitu. Lu seneng nggak main di sini? Seneng. Kenapa? Main ayunan. Ayunan. Ya, Setiap hari nggak main di sini? setiap hari. Sementara bagi warga, RPTRA juga memiliki kebun tanaman obat PKK, hingga PKK Mart sebagai tempat untuk menjajakan kerajinan para ibu-ibu PKK. Hal ini dimaksudkan agar warga dapat menjadi pemilik taman, bukan hanya penikmat saja. Selain itu, RPTRA juga dilengkapi dengan aula yang dapat dimanfaatkan warga untuk berbagai acara, mulai dari penyuluhan hingga acara pernikahan dan pesta ulang tahun. Kegiatannya tidak hanya dari kalangan anak-anak, ibu-ibu PKK pun juga ada berkegiatan di sini, kegiatan pertin di tingkat kelurahan, arisan, dan lain sebagainya. Kehadiran RPTRA bagi ruang bermain anak berdampak positif bagi psikologis anak di kawasan perkotaan yang minim ruang bermain. Hal ini juga berdampak pada kecerdasan sosial anak. Bayangkan anak yang ruang lingkupnya kecil dan hanya di sekitar itu saja, berarti kan dia hanya belajar pada ruang-ruang tersebut, berarti kemampuannya itu terbatasi. Sedangkan saat anak lebih diberikan ruang untuk eksplor, untuk menjelajah, dia akan belajar banyak hal baru, dia akan menumbuhkan kemandirian, dia tahu bagaimana harus bersikap dalam ruang-ruang lingkup yang baru, sehingga itu akan jadi modal dasar buat dia berhasil, buat dia nanti untuk saat lebih dewasa, bisa untuk survive di lingkungan sosial maupun di lingkungan lain yang nanti akan dia masuki. Kehadiran RPTRA juga menjadi salah satu dari 31 indikator yang harus dimiliki Kota Layak Anak sebagai program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dengan adanya ruang publik terpadu ramah anak ini diharapkan warga di daerah yang padat penduduk ini tidak perlu pusing lagi mencari di mana tempat untuk bercengkrama dengan keluarga maupun juga masyarakat di sekitarnya. Dari Jakarta, Rahka Susanto, Levi Wardana, Metro TV. Setelah sempat 2 kali batal diresmikan, ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA yang berada di Rusun Cipinang Besar Selatan akhirnya hari ini diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meresmikan ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA Rumah Susun Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. RPTRA dengan lahan seluas 1.500 meter persegi ini merupakan program Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT Agung Podomoro. Ahok mengatakan terlibatnya swasta dalam pembangunan RPTRA untuk mempercepat masyarakat bisa menikmati ruang terbuka yang ramah untuk
untuk berinteraksi sosial. Menurut Ahok, hidup di kota besar seperti Jakarta, banyak warga tidak kenal dengan tetangganya. Namun, dengan adanya RPtra, semua warga bisa kenal satu sama lain, saling berinteraksi. Di antara warga bisa saling bertukar pikir untuk mencarikan solusi jika ada masalah. Di RPtra ini, warga bisa menikmati taman bermain, lapangan olahraga, ruang serbaguna, dan juga direncanakan untuk ada wifi gratis. Walaupun pemilihan gubernur DKI sudah dekat, namun Partai Demokrasi Perjuangan PDIP hingga kini belum menentukan sikap dukungan terhadap siapa yang akan diusung maju menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Kenapa PDIP galau di Pilgub DKI? Marcelina Gita akan memaparkannya untuk Anda. Silahkan Marcelina Gita. Hari ini 3 partai politik pendukung dan relawan teman Ahok sudah meresmikan rumah pemenangan Ahok yang diberi nama Rumah Lembang. Ini menandakan bahwa ketiga partai politik dan juga relawan teman Ahok memiliki optimisme yang kuat serta kepercayaan diri untuk terus mendukung Ahok maju dalam perebutan kursi DKI 1. Namun yang menariknya, ini menjadi pertanyaan besar oleh beberapa pihak dengan kepercayaan diri yang sudah ditunjukkan oleh ketiga partai politik untuk mendukung Ahok. Namun PDIP dinilai belum memiliki kepercayaan diri. Mengapa? Karena sampai saat ini PDIP belum juga memberikan nama siapa yang akan diusungnya maju ke dalam calon gubernur DKI Jakarta pada 2017 mendatang. Padahal PDIP ini sudah memiliki mekanisme partai tersendiri untuk menjaring nama-nama yang akan diusungnya maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Jika kita runut bahwa PDIP ini pertama sempat membuka pendaftaran penjaringan dan ada beberapa nama-nama yang sudah mendaftarkan dalam penjaringan PDIP. Ini nama-nama yang tidak asing bagi Anda pemirsa. Ada Yusril Iza Mahendra, kemudian ada Hasnaini, serta Sandiaga Uno, dan masih ada beberapa nama lainnya, ada sekitar 23 nama yang masuk ke dalam pendaftaran penjaringan PDIP. Namun pada saat sudah ditutup penjaringan dan sudah berlangsung selama 2 bulan, tetap saja PDIP belum juga memberikan siapa nama yang akan diusungnya. Kemudian sampai akhirnya Ahok ini sudah didukung oleh 3 partai politik, namun ternyata dinamika politik. Ada lagi pembentukan koalisi kekeluargaan dengan 7 partai politik di dalamnya, PDIP pun juga masuk. Kemudian ada Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, P3, Partai Demokrat, PAN, serta PKB. Namun tetap saja ini disinyalir bahwa PDIP masih galau menentukan siapa sebenarnya yang diusung, ataukah dia masih akan mengusung kadernya Jarot untuk berdampingan dengan Basuki Cahayapurnama. Mengapa? Karena Ahok ini selalu memberikan keterangan bahwa Megawati Soekarno Putri ini memberikan sinyal kuat jika PDIP akan mendukungnya. Salah satu contohnya yang ia sampaikan ke awak media, intinya sinyal Ibu Mega dari 3 opsi, Ibu Mega lebih cenderung ke petahana. Ini bukan hanya satu saja pernyataan yang dikeluarkan oleh Ahok, namun masih banyak sekali pernyataan yang dikeluarkan Ahok bahwa PDIP ini akan tetap mengusung Basuki Cahayapurnama. Namun jika kita melihat terlebih dahulu dari jumlah kursi, ketiga partai pendukung Ahok, ada Partai Nasdem dengan 5 kursi, kemudian Partai Golkar 9, Partai Hanura 10, sehingga ini ada total 24 kursi. Namun untuk PDIP ini memiliki jumlah kursi yang paling besar, yakni 28 kursi. Bahkan sebenarnya PDIP ini tidak perlu berkoalisi dengan partai politik lainnya karena sudah memiliki jumlah kursi dengan banyak. Namun jika kita kembali lagi dengan jumlah kursi yang dimiliki oleh PDIP yang begitu banyak di DKI Jakarta, bahkan juga banyak nama-nama yang sudah masuk untuk bisa diusung oleh PDI Perjuangan, namun ternyata ini masih belum juga menumbuhkan rasa kepercayaan diri bagi PDIP untuk bisa mengusung siapa nama yang akan dicalonkan. Apakah ia akan mencalonkan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta atau justru tetap akan mencalonkan kadernya untuk berdampingan lagi dengan Ahok, yakni Ahok Jarot. Namun tentunya ketok palu tetap saja ada di Megawati Soekarno Putri.
Stefani Silitonga. Marsyalina Gita, terima kasih untuk pemaparannya.